Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S1 dari kelas 5C akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi pengkajian isi peraturan SNI 1726 tahun 2019. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Muhammad Doni Hudori dan Muhammad Raden Setiobudi. Kepadanya disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan umum SNI 1726 tahun 2019. SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung maupun non-gedung. Dengan keluarnya SNI terbaru ini tahun 2019, otomatis SNI sebelumnya tahun 2012 sudah tidak berlaku lagi. Beberapa pembaharuan dilakukan, terutama adanya peta gempa Indonesia yang terbaru yang dirilis tahun 2017. Kemudian adanya besaran-besaran yang dikoreksi dalam peraturan sebelumnya. Wilayah Indonesia dipetakan berdasarkan tingkat resiko gempanya yang ditentukan berdasarkan besar percepatan puncak batuan dasar, dalam artian Peak Ground Acceleration atau PGA. Peta gempa Indonesia dirilis pada tahun 2017 menggantikan peta sebelumnya pada tahun 2010. Selanjutnya, menurut NERC tahun 2003 dan FEMA 273 membagi earthquake hazard atau resiko gempa dalam 4 tingkatan. Nah, kita ingin mempelajari terlebih dahulu ada beberapa tingkatan gempa. Mengacu dari apa yang disampaikan NERC 2003 dan FEMA 273, earthquake hazard ataupun resiko gempa terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, berdasarkan periode ulangnya 75 tahun yang frekuensinya sering terjadi. Yang kedua, periode ulang 225 tahun dengan frekuensi kadang-kadang. Yang ketiga, 500 tahun periode ulangnya dengan frekuensi jarang. Dan yang terakhir, 2500 tahun dengan periode ulangnya dan frekuensi sangat jarang. Kemudian dari periode ulang ini bisa juga ditentukan probabilitasnya. Sebagai contoh, untuk periode ulang 75 tahun. Periode ulang 75 tahun ini probabilitas terjadinya adalah 50% dalam kurun waktu 50 tahun dan seterusnya. Tingkat probabilitas ini bisa dihitung atau bisa ditentukan dengan persamaan seperti ini. Kita ambil satu contoh, untuk TR sama dengan 75 tahun dan N sama dengan 50 tahun. Maka kita substitusikan TR dan N, menghasilkan RN sama dengan 50%. Maka kita dapatkan RN atau probabilitasnya terjadinya gempa 50%. Ini adalah probabilitas hubungannya dengan periode ulang dan tingkat earthquake hazard atau risiko gempa yang diacu dalam NERC 2003 dan FEMA 273. Sebagai gempa rencana dalam SNI 1726 tahun 2019, SNI ini mengadopsi gempa dengan periode ulang 2500 tahunan, atau gempa dengan kata lain adalah gempa kemungkinan terlampaui selama umur struktur bangunan 50 tahun. Itu adalah 2%. Jadi ini adalah kategori gempa yang keempat tadi yang dipakai ataupun yang dijadikan dasar untuk menghitung gempa rencana dalam SNI tahun 2019, yaitu gempa yang sangat jarang dengan periode ulang 2500. Kita harus paham terlebih dahulu kaidah untuk perencanaan konstruksi tahan gempa ini. Seperti apa? Seberapa besar atau seberapa kuat konstruksi yang harus kita sediakan untuk bisa menahan gempa rencana yang ditentukan dalam SNI tadi. Dalam SNI diminta untuk gempa rencana adalah dimisalkan pada gempa kuat yang punya periode ulang 2500 tahunan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, akibat gempa ringan. Pada saat terjadi gempa
pada saat terjadi gempa ringan, yang namanya konstruksi tahan gempa dipersyaratkan bahwa elemen struktural maupun non-struktural tidak boleh mengalami kerusakan, seperti contoh kolom, balok, plat, dinding, dan sebagainya. Yang kedua, akibat gempa sedang. Elemen non-struktural boleh rusak namun masih dapat diperbaiki, sedangkan elemen struktural tidak boleh mengalami kerusakan. Jadi, balok, kolom, plat semuanya tidak boleh rusak, namun non-struktural seperti dinding, pintu mungkin bisa saja rusak, namun dalam kadar masih bisa diperbaiki. Yang ketiga adalah akibat gempa kuat. Elemen struktur dan non-struktural mengalami kerusakan, namun struktur tidak boleh roboh. Dalam artian, mekanisme roboh didesain dengan penentuan lokasi sendi plastis pada struktur, sehingga korban jiwa dapat dicegah. Nah, ini adalah kaidah untuk merencanakan konstruksi tahan gempa. Bagaimana cara perencanaan struktur menahan gempa yang kuat? Baik, saya akan jelaskan perencanaan struktur menahan gempa kuat. Beban gempa sebenarnya yang bekerja pada struktur bangunan dapat melampaui beban gempa rencana yang tercantum di dalam Peraturan SNI tahun 2019. Kenapa demikian? Karena di dalam peraturan, besarnya beban gempa rencana yang diperhitungkan bekerja pada struktur bangunan dalam gempa sedang. Apa akibatnya apabila pada saat gempa kuat terjadi? Gaya-gaya dalam yang terjadi pada elemen struktur seperti gaya geser, aksial, momen lentur pada balok, kolom, dan elemen struktur lainnya dapat melampaui gaya dalam yang sudah diperhitungkan. Agar struktur bangunan mempunyai kemampuan yang cukup dan tidak terjadi keruntuhan saat terjadi gempa kuat, maka dapat dilakukan dua alternatif untuk merencanakan struktur kita. Yang pertama, membuat struktur bangunan berperilaku elastis. Artinya, kita desain struktur kita sedemikian kuat atau kokoh sehingga untuk level gempa kuat pun dia tidak akan rusak sama sekali. Artinya kita membutuhkan dimensi atau ukuran struktur yang cukup besar untuk memaksa struktur kita berperilaku elastis. Yang dimaksud dengan struktur elastis ini apa? Mungkin tergambarkan dalam diagram atau gambar ini. Jadi pada saat kita mempunyai suatu portal semacam ini 4 lantai, kita dorong dengan beban gempa sehingga timbul simpangan elastis yaitu delta E. Pada saat gempa tadi hilang, maka struktur ini akan kembali posisi semula. Seperti contoh sederhana, kita punya karet lalu kita tarik, kemudian kita lepaskan tarikan tadi. Maka karet tersebut kembali ke bentuk semula. Nah, tentunya dengan elemen struktur yang mempunyai ukuran yang besar, maka pembelian struktur yang berperilaku elastis ini dapat kita katakan cukup boros, cukup mahal. Imbasnya terhadap nilai pada struktur tersebut. Nah, pada alternatifnya, kita juga bisa membuat struktur yang bersifat elastis hingga ke level gempa sedang. Karena tadi di peraturan gempa sebenarnya, gempa yang diberikan ke struktur adalah level gempa sedang. Sehingga kita bisa mendesain struktur kita berperilaku elastis pada level gempa sedang. Namun, pada saat level gempa kuat terjadi, struktur kita rencanakan memiliki perilaku yang ductile. Apa yang dimaksud dengan perilaku ductile? Kurang lebih bisa digambarkan dalam diagram ini. Pada saat didorong oleh beban gempa horizontal, maka terjadi simpangan, yang mana simpangan ini adalah besarnya simpangan elastis plus memasuki zona simpangan plastis. Pada saat beban horizontal hilang, maka delta E akan hilang. Sementara itu delta P akan tetap timbul pada struktur.
pada saat ini terjadi, maka timbul sendi plastis di dasar kolom. Tentunya dengan pemilihan struktur yang ductile ini lebih jauh ekonomis dibandingkan dengan struktur yang elastis. Untuk mendapatkan sistem struktur yang ductile, disarankan untuk merencanakan struktur bangunan dengan menggunakan cara perencanaan kapasitas atau capacity design. Capacity design dilakukan dengan memilih lokasi atau tempat yang direncanakan untuk mengalami deformasi plastis, sama dengan sendi plastis. Jenis mekanisme leleh atau terbentuknya sendi-sendi plastis pada struktur gedung ada dua macam. Yang pertama, strong column weak beam, dan yang kedua strong beam weak column. Strong column weak beam artinya apa? Balok-balok didesain mencapai tingkat leleh untuk sendi plastis di ujung-ujungnya di titik-titik merah ini, serta dibarengi dengan sendi plastis di dasar kolom. Pada saat ini terjadi, kolom mempunyai kemampuan lebih kuat daripada balok, sehingga balok akan mengalami kegagalan terlebih dahulu daripada kolom. Beda dengan strong beam weak column, kolom struktur lebih lemah daripada balok. Baloknya didesain dengan sangat kuat, sehingga pada saat terjadi kegagalan, sendi plastis akan terbentuk pada kolom. Akibatnya akan terjadi kegagalan pada petakan satu lantai ini. Pada perencanaan struktur ductile dengan metode perencanaan kapasitas, mekanisme kelelehan yang dipilih adalah strong column weak beam karena ada alasan-alasan tertentu, yang dimana yang pertama, pada mekanisme strong beam weak column, kegagalan dari kolom pada suatu tingkat akan mengakibatkan keruntuhan dari struktur bangunan secara keseluruhan. Jadi, bisa kita bayangkan apabila satu lantai mengalami failure, maka otomatis lantai di atasnya akan mengalami failure juga. Jadi, ini cukup berbahaya apabila kita menggunakan mekanisme keruntuhan strong beam weak column. Yang kedua, pada struktur dengan mekanisme strong beam weak column, deformasi akan terpusat pada tingkat-tingkat tertentu, sehingga ductilitas yang diperlukan oleh kolom agar dapat dicapai ductilitas dari struktur yang disyaratkan atau sama dengan sulit dipenuhi. Alasan lainnya juga bahwa kegagalan pada strong beam weak column, proses perbaikannya juga akan sulit karena apabila satu lantai sudah runtuh, maka mekanisme perbaikannya akan relatif lebih sulit daripada mekanisme kegagalan strong column weak beam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan SNI 1726 tahun 2012 dengan SNI 1726 tahun 2019. Ada beberapa pembaruan isi peraturan SNI 1726 tahun 2019 dari SNI 1726 tahun 2012, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kombinasi beban untuk metode ultimate pasal 4.2.2. Untuk kombinasi beban, poin 1 sampai poin 4 tidak ada perubahan. Sedangkan poin 5 sampai poin 7 hanya ada perubahan yang berupa rearrangement saja. Seperti poin 6 pada SNI tahun 2012 itu menjadi poin 5 di SNI tahun 2019. Kemudian poin 5 di SNI pada tahun 2019 itu menjadi poin 6 di SNI tahun 2019. Begitu juga dengan yang poin nomor 7. Tetap menjadi nomor 7, namun yang harus digarisbawahi adalah tanda yang terdapat pada kombinasi beban gempa vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, perbandingan yang kedua yaitu pada spektrum respon desain pada pasal 6.4.
Untuk spektrum respon desain, pada SNI tahun 2012 terdapat 3 persamaan atau respons spektrumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari titik 0 sampai T0, kemudian T0 sampai TS atau short Fourier, dan setelah short Fourier itu menggunakan persamaan SD1 dibagi dengan T. Untuk SNI 2019, respons spektrum desainnya menjadi 4 bagian, yaitu dari 0 sampai T0, T0 sampai TS atau short Fourier, lalu short Fourier sampai dengan long Fourier, menggunakan persamaan yang sama dengan SNI 1726 tahun 2012. Setelah long Fourier, ada persamaan baru untuk SA atau percepatan respons spektrumnya. Untuk persamaannya dirumuskan sebagai SD1 dikali dengan TL dibagi dengan T kuadrat. Nah, karena munculnya long Fourier di sini, maka pada peta gempa tahun 2019 juga ada ditampilkannya peta periode panjang untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, misalkan untuk daerah lokasi, struktur yang dibangun memiliki periode panjang 16 detik, namun struktur yang dibangun periodenya tidak mencapai 16 detik, maka spektrum responnya otomatis belum mencapai long Fourier. Berarti spektrum respon desainnya masih sama dengan SNI tahun 2012. Tapi apabila misalkan untuk struktur dengan lokasi tertentu yang memiliki periode panjang 8 detik dan struktur yang dibangun periode waktunya melebihi 8 detik, barulah persamaan ini digunakan untuk persamaan spektrumnya. Perbandingan selanjutnya pada analisis ragam pada pasal 7.9.1. Untuk SNI 1726 tahun 2012, jumlah ragam menyatakan analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami. Untuk struktur analisis harus menyatakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model. Selanjutnya untuk SNI 1726 tahun 2019, untuk jumlah ragamnya menyatakan analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami. Untuk struktur analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan kaku dengan periode 0,05 detik diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Nah, untuk peraturan SNI 1726 pada tahun 2019 ini ada pengecualian. Jika jumlah massa ragam terkombinasi tidak lebih dari 100%, maka bisa menggunakan peraturan yang sebelumnya, yakni tepatnya pada SNI 1726 tahun 2012, yang dimana minimal besar ragam terkombinasi sebesar 90%. Untuk perbandingan yang terakhir, yang dimana pelaksanaan gaya pasal 7.9 pada SNI 1729 tahun 2012, V dynamic lebih besar 0,85 V statik. Pasal 7.9.4.1 skala gaya menyatakan bila pondasi fundamental dihitung CU-TA, maka CU-TA harus digunakan sebagai pengganti dari T dalam arah itu.
Kombinasi respon untuk gelar dasar ragam VT lebih kecil 85% dari geser dasar yang dihitung V menggunakan prosedur gaya lateral ekuivalen, maka gaya harus dikalikan dengan 0,5 V per VT, yang dimana V adalah geser dasar prosedur gaya lateral yang dihitung sesuai dengan pasal ini dan pasal 7.8, sedangkan VT adalah geser dasar dari kombinasi yang disyaratkan. Untuk SNI 1726 tahun 2019, di mana V dynamic sama dengan V static. Pasal 7.9.1.4.1 penskalaan gaya. Apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CUTA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CUTA. Apabila kombinasi respons untuk gaya dasar hasil analisis ragam VT kurang dari 100% dari gaya geser V yang dihitung melalui metode statik ekuivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per T. Jadi, pada intinya perbandingan skala gaya pada SNI tahun 2012 dengan tahun 2019 terletak pada untuk V dynamic harus lebih besar dari 0,85 V static, sedangkan untuk SNI tahun 2019 V dynamic sama dengan V static. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca peta gempa atau cara mencari nilai SS dan S1, yang dimana SS adalah parameter percepatan respons spektral MCA dari peta gempa pada periode pendek. Rendaman 5% didefinisikan dalam 0, sedangkan S1 parameter percepatan respons spektral MCA dari peta gempa pada periode 1 detik. Rendaman 5% didefinisikan dalam 0. Untuk mengetahui berapa nilai SS dan S1 suatu wilayah, bisa dilihat di peta gempa terbaru sesuai dengan peraturan SNI 1726 tahun 2019 sesuai wilayah yang Anda tempati. Kita ambil satu contoh di wilayah Sumbawa Besar. Berapakah nilai SS dan S1-nya? Langkah awal kita melihat peta gempa terlebih dahulu pada gambar 15. Kita melihat di sini bahwa nilai SS-nya sama dengan 1,0. Dan langkah kedua adalah melihat peta gempa pada gambar 16 dengan nilai S1 adalah 0,4. Maka nilai SS dan S1 nilai SS dan S1 wilayah Sumbawa Besar adalah 1,0 dan 0,4. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materinya. Dari materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa isi peraturan SNI 1726 tahun 2019 telah banyak melakukan pembaruan dari SNI 1726 tahun 2012, serta peta gempa yang terbaru pun telah dirilis. Dan banyak lagi yang harus diperhatikan apabila ingin menyusun atau membangun pembangunan gedung maupun non-gedung dengan SNI terbaru ini. Dalam perencanaan pembangunan gedung maupun non-gedung, kita tahu pentingnya struktur tahan gempa dalam konstruksi saat ini. Jadi, dalam menentukan bahan baku atau struktur bangunan, serta kekuatan tahan gempa agar tidak terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka pada SNI 1726 tahun 2019 yang terbaru ini bisa jadi patokan agar bisa mewujudkan bangunan tahan gempa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.